Murid Yesus dalam program baca Alkitab bersama kelompok Bible Study Ladies of the Fellowship. Dengan pertolongan Roh Kudus kita coba mengeksplor kitab Yohanes 9. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang lewat di daerah Yudea. Kemudian dia bertemu dengan seorang pengemis yang buta. Kemudian murid bertanya, siapakah yang berdosa? Orang buta itu, orang tuanya, atau siapa? Tuhan Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah memang harus dinyatakan. Jadi penyebab orang buta itu bisa karena orang itu yang berdosa, orang yang tidak percaya itu berdosa sehingga dia menjadi buta, atau kutuk dari orang tuanya yang buta kemudian mewariskan kepada anaknya yang buta juga, atau ada kemungkinan juga dari pihak lain, dari pihak ketiga, atau yang disebut dengan setan masuk ke dalam tubuh orang itu dan membuatnya buta. Dilihat dari kondisi yang ada, bukan orang tuanya, bukan dia, berarti ada roh najis yang masuk ke dalam dia yang membawa kutuk buta itu. Karena di dalam hukum Taurat, orang yang tidak percaya, orang berdosa adalah orang yang terkutuk. Kutuknya bisa buta, bisa tuli dan segala sesuatunya. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dia setelah mengoleskan tanah, mengaduk tanah dan mengoleskan kepadanya untuk membasuh di kolam Siloam. Kalau Siloam itu posisinya ada di Yerusalem, ya, dekat dengan Yerusalem. Oke. Kemudian kita orang-orang Farisi kemudian mengatakan bahwa menanyakan kepada orang pengemis buta itu tentang siapa yang menyembuhkan. Kemudian orang buta itu menjelaskan bahwa dia yang buta kemudian dimelayani oleh Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan pada zaman Tuhan Yesus itu bisa terjadi pada waktu orang bertemu dengan Yesus. Begitu juga di zaman perjanjian lama, orang mendapatkan hal-hal yang mujizat seperti itu harus bertemu dengan nabi atau orang-orang yang hakim atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Tetapi orang zaman perjanjian baru, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus memiliki kuasa yang sama. Karena Roh Kudus Allah sudah ada di dalam kita, maka kita tidak perlu ke Yerusalem, tidak perlu kemana-mana untuk mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kemudian orang buta itu di ayat 35 dia percaya kepada Yesus. Yesus bertanya, percayakah kau kepada Anak Manusia? Dan orang buta itu menjawab, dan dia menjadi percaya kepada Anak Manusia. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang melihat, tetapi sebenarnya buta secara rohani. Dan orang buta yang secara jasmani itu menjadi bisa melihat. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan di ayat 9, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak dapat melihat itu orang buta itu, ya, sehingga dia secara fisik buta tapi kemudian bisa melihat. Dan supaya barang siapa yang melihat, orang Farisi itu adalah orang yang mulai sebenarnya bisa melihat tetapi menjadi buta secara rohani. Mereka tidak bisa melihat Yesus, mereka tidak bisa melihat Mesias itu. Jadi kita yang terbuka mata rohani terus kita melihat Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.